Oke, selamat sore untuk kita semua. Dan pada podcast Blak-Blakan sore ini, kita kedatangan tamu baru. Orangnya masih muda, sangat muda sekali, tetapi beliau dipercayakan untuk memimpin sebuah sekolah yang memang terbilang sangat besar. Dan eh, orang ini memiliki nama lengkap Cyprianus Lim atau yang biasa disapa dengan Kakak Muni. Dan sore ini juga saya sudah bersama dengan beliau ada di sini. Mari kita sapa Pak Muni. Selamat sore Pak Muni. Selamat sore Pak Lenso. Apa kabar? Baik, sehat-sehat. Wah, luar biasa. Tampak cerah sekali ya sore ini. Oke, inilah beliau. Beliau memiliki nama lengkap Cyprianus Lim. Beliau adalah sarjana komputer atau bisnis Eskom dan beliau baru umurnya 35 tahun. Benar ya Pak Muni? Ya, tapi beliau lebih akrabnya dipanggil dengan Pak Muni. Iya benar. Oke. Jadi terkait dengan kepemimpinan Kakak selaku kepala sekolah di sini mungkin banyak ide-ide maupun terobosan yang sudah dibuat untuk bagaimana melakukan perubahan di sekolah ini. Mungkin bisa menceritakan sedikit Pak Muni terkait dengan hal-hal apa saja yang telah dilakukan dalam meningkatkan mutu di sekolah ini. Oke, baik Pak Lenso. Yang pertama kita bicara untuk mau meningkatkan mutu. Yang pertama itu kita lihat dari data. Data awal saya bertugas ini sebagai pemimpin. Awal data di sini tentunya saya melihat bahwa yang pertama terkait dengan kelulusan dari SMA Pegiri Melete ini terlalu banyak sekali. Dari begitu banyak yang lulus, hanya sebagian kecil yang melanjutkan pendidikan di Perguruan jenjang tinggi. yang lebih tinggi. Oleh karena itu tentunya dibutuhkan ide-ide kreatif, karena sebagian besar yang tidak melanjutkan itu mengalami kendala. Yang pertama itu masalah keuangan. Oleh karena itu ide-ide kreatif yang pertama yang kita buat itu tentunya seperti yang sudah berjalan, ada program-program unggulan itu yang kita buat. Tetapi lewat program unggulan yang kita buat itu kan baru 3, tetapi masih ada lagi yang kita rencanakan untuk ada di tahun ajaran berikut. Program unggulan 3 itu apa saja Pak Muni? Yang pertama yaitu teknik otomotif, yang kedua multimedia, dan juga teknik komputer dan jaringan. Kenapa kita memilih 3 program itu? Yang pertama lewat otomotif. Otomotif itu kan di daerah khususnya di wilayah Amanuan Barat ini kebanyakan sekali bengkel-bengkel ini yang ada mungkin hanya cuma tambal ban, lain sebagainya. Misalkan masyarakat mengalami kerusakan atau apa itu dibawanya ke kota. Oleh karena itu lewat jangkauan itu kita berpikir bahwa ini bisa untuk kita terapkan program unggulan di sini. Yang berikut lagi tentunya SMK. SMK itu kan jauh dan mau dibilang dari Kecamatan Amanuan Barat ke kota. Oleh karena itu kita buat di sini. Walaupun sekolah ini bukan SMK, tapi kita buat rasa SMA rasa SMK begitu ya? SMK. Siap. Jadi yang berikut lagi terkait dengan multimedia. Multimedia ini sangat penting, apalagi media sosial sekarang berkembang cukup pesat. Oleh karena itu kita berpikir bahwa kalau mereka tidak dilatih, apalagi di sini yang mempunyai handphone, mempunyai komputer, jarang Digunakan ya sebelumnya. Oleh karena itu kita buat dengan fasilitas yang cukup lengkap di SMA Pegiri Melete, maka kita terapkanlah multimedia. Dengan adanya multimedia mereka bisa menggunakan handphone, menggunakan kamera dan komputer yang ada di sekolah. Yang telah tersedia. Tersedia. Lalu pakai bagaimana dengan ada program unggulan 3 program unggulan di SMA Plus PGRI Menelit ini? Bagaimana responsif terhadap masyarakat atau peserta didik? Apakah dengan adanya program unggulan meningkat atau seperti apa, Bapak? Yang pertama tentunya lewat kita terapkan program unggulan dengan ide-ide yang kita sudah siapkan, mulai dari strategi pembelajaran yang ada di program unggulan itu tentunya meningkat sekali, mulai dari
kedatangan siswa di SMA Plus PGRI Melete cukup naik. Oleh karena itu lewat program unggulan ini bukan nanti kita rencanakan bukan cuma 3, tetapi lebih dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Amanguban Barat ini. Siap. Lalu untuk peningkatannya berapa banyak untuk program ini untuk tahun kemarin? Yang pertama ya dia dari jumlah siswa ya. Iya, jumlah siswa. Dari jumlah siswa yang 500-an dia bisa naik sampai dengan 600-an. Ya, sampai sekarang 600-an lebih ya. Sekarang 653. Oh, 653. Jumlah keseluruhan peserta didik di SMA Plus PGRI Melete. Jadi ya luar biasa. Lalu terkait dengan hal kedisiplinan Kakak. Dulu memang di SMA Plus PGRI Melete dikenal dengan hal kedisiplinan. Yaitu jika gurunya terlambat bayarnya 60.000 dan uang itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Apakah dengan hal kedisiplinan masih dipertahankan sampai sekarang atau bagaimana? Untuk kita pertahankan kedisiplinan sini dengan aturan yang sudah dibuat oleh almarhum kepala di sini, tetap kita masih terapkan, tetapi kita turunkan biaya. Yang awalnya 60.000 kita buat jadi 30.000. Kita buat dari 30.000 karena pertimbangan saya bahwa kasihan juga teman-teman guru yang honorer yang pendapatan tidak sesuai. Siap. Oke. Lalu mungkin hal yang kita bisa lihat ini Pak Muni mungkin terkait dengan wajah sekolah ini. Jujur bahwa banyak masyarakat mengatakan bahwa semenjak kepemimpinan Pak Muni ini wajah sekolah berubah drastis. Mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait alasan mengapa wajah sekolah itu penting untuk diubah. Ya, yang pertama terkait dengan wajah sekolah waktu saya menjabat di sini sebagai pimpinan, tentunya yang saya pikir pertama yaitu tampilan sekolah, wajah sekolah. Karena sekolah SMA PGRI Melete yang sudah berubah jadi SMA Plus PGRI Melete, dia terakreditasi dengan nilai A waktu itu. Oleh karena itu waktu saya menjabat saya merasa bahwa ini sebenarnya kalau kita mau lihat ini sebenarnya bukan A ini. Pasti dia akan turun B. Dan wajah sekolah tidak menggambarkan bahwa akreditasinya A. Oleh karena itu maka saya coba mendesain wajah sekolah lewat teman-teman arsitek. Bagaimana kira-kira ini, ternyata anggarannya juga kecil juga sebenarnya kalau kita mau. Makanya saya berpikir kita rubah sekolah ini. Dengan adanya perubahan ini siswa juga semakin nyaman dengan ada tambahan fasilitas seperti wifi dan ada lopo-lopo juga. Siap. Lalu mungkin yang pertanyaan terakhir Pak Muni, semenjak kepemimpinan Kakak selaku kepala mungkin hal terberat yang Kakak pernah alami apakah ada atau tidak? Yang hal terberat yang sekarang kita pikirkan ini yang pertama yaitu tentang dengan bagaimana kita mau membangun karakter siswa. Itu saja. Karena tentunya membangun karakter siswa kita di daerah di pinggiran kota sini tidak sama dengan di siswa-siswa yang ada di kota. Tetapi lewat seperti ini kita dapat seperti ini maka kita juga berjuang bahwa siswa di kecamatan pinggiran akan bisa bersaing di kota. Siap. Bahkan bukan di kota, masih bisa tingkat provinsi dan juga nasional. Siap. Dan mungkin yang lebih terakhir mungkin harapan Pak Muni untuk pengembangan sekolah ini ke depan ini seperti apa? Ya, harapan saya ya tentunya hanya ada kerjasama dari teman-teman guru dan juga pegawai. Lewat adanya kerjasama itu tentunya semua pekerjaan menjadi ringan dan semua perencanaan dan semua keputusan yang saya berikan bisa berjalan dengan lancar itu. Siap, oke. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan atau pas, Pak Muni? Saya rasa pas. Cukup, oke. Terima kasih Pak Muni atas waktunya dan